Minasang, ohayo. Jadi di video kali ini aku mau buat lagi-lagi contoh Jiko Sokai, tapi ini untuk pemula yang ingin mengambil visa Tokutegino. Kalau untuk pemula sih memang alangkah baiknya, saran aku ya, baik ngambil yang visa magang. Ini buat pemula yang bener-bener zero, yang nggak bisa bahasa Jepang, yang sama sekali nggak tahu atau yang sama sekali belum punya pengalaman bekerja. Itu saran saya lebih baik mengambil visa yang Ginoju Susei atau visa pemagang. Nah, untuk yang Tokutegino ini memang untuk newcomer atau untuk pemula emang sah-sah saja asal memenuhi dua persyaratan. Bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, di situ ada tata cara atau syarat-syarat apa yang diperlukan supaya kalian bisa mendapatkan visa Tokutegino. Silahkan tonton aja di video sebelumnya. Kalau untuk pemula gimana ya gitu. Nah, baik. Kalau kalian mengambil visa Tokutegino ini untuk pemula, ya kalian harus benar-benar cari tahu dulu gitu loh. Apa sih Tokutegino itu? Visanya seperti apa? Mekanismenya seperti apa gitu. Dan untuk pemula ini mungkin saingan terberat kalian adalah ex magang ya. Dimana kalau ex magang itu kan mereka udah punya pengalaman 3 tahun sebelumnya di Jepang dan sudah tahu pekerjaan di Jepang itu seperti apa dan bahasanya mungkin, mohon maaf ya, jauh lebih baik dibandingkan yang pemula gitu ya, karena memang kalah start aja kaliannya gitu. Nah, tapi ya jangan menyerah. Aku juga belum tahu sih apakah pemula selama proses Tokutegino ini berjalan dari 2019 sudah ada yang berangkat atau belum, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk pemula perawat ya kaigo itu memang sudah banyak yang berangkat. Tapi untuk di bidang lain seperti pengolahan makanan, pertanian, restoran, perikanan itu aku belum tahu. Dan sedengarnya saya, setaunya saya, kalau pertanian itu memang kebanyakan mereka mengambil yang sudah punya pengalaman, dalam artian ex magang lebih diutamakan dibandingkan dengan pemula yang belum punya pengalaman sama sekali di perusahaan atau user Jepang yang memang menginginkan kalau untuk Nogyo pertanian itu maunya dia yang sudah ex magang. Itu permintaan yang banyak sering aku lihat ya, atau informasi-informasi yang aku dapetin. Tapi buat kalian para pemula jangan menyerah. Ya kan kita nggak tahu ya, rezeki kalian itu kan ada di tangan Allah. Maksudnya pasti ada rezeki jika kalian mau berusaha menekuni dengan serius cita-cita kalian pengen pergi ke Jepang, pasti ada jalannya gitu. Nah, itu satu kendala kalian. Saingan terberat kalian adalah ex pemagang. Jadi di sini kalian harus, selain kalian benar-benar menyiapkan bahasa kalian sebaik mungkin, ya kalian harus berusaha meyakinkan orang Jepangnya bahwasanya ya pemula ini juga bisa kok gitu loh, seperti ex magang gitu. Nah, tapi sepertinya yang menjadi masalah itu mengenai statusnya gitu. Status visa Tokutegino itu kan memang yang sudah skill khusus gitu loh. Jadi tidak hanya kalian yang punya pengalaman, misalnya saya kan udah berpengalaman kerja di restoran, ya bagaimana dengan skill bahasa gitu. Jadi bukan hanya skill khusus tentang bidang yang kalian minati, tapi juga dari skill bahasa gitu loh. Jadi Jepang kan menciptakan membuat visa Tokutegino ini kan memang udah yang skill khusus gitu. Jadi skill bahasanya dapat, terus dia juga punya pengalaman di bidang tersebut gitu loh. Jadi buat pemula harus paham ya bahwasanya visa Tokutegino itu seperti itulah kurang lebihnya. Oke, untuk Jiko Sokai bagi pemula, karena kalian pemula, bukannya saya meremehkan ya gini. Jiko Sokai ini kan pasti di awal sebelum kalian di interview. Jadi Jiko Sokai ini artinya adalah memperkenalkan diri. Jadi sebaik mungkin tunjukkan kepada pihak penerima, kepada user Jepangnya bahwasanya kalian tuh layak bekerja gitu loh. Ya dengan gimana ya? Pertama kali kalian diminta Jiko Sokai itu ya harus dengan serius. Maksudnya dengan serius itu ya Jiko Sokainya jangan cuman nama, umur, udah saya asal Indonesia, udah gitu doang gitu. Jadi itu kayak kurang meyakinkan. Dari skill bahasa juga bisa dilihat dong, loh kok cuman gitu aja sih perkenalannya gitu. Kenapa enggak memperkenalkan diri kalian serinci mungkin, sedetail mungkin, supaya orang Jepang itu yakin gitu loh ya. Karena perkenalan menurutku ya kalian memperkenalkan diri sebisa mungkin, mengeluarkan sisi terbaik dari diri kalian dengan cara berkenalan diri kan. Nah, untuk itu aku akan beri contoh perkenalan diri untuk pemula. Semoga ini bisa membantu ya. Jiko Sokainya seperti apa? Simak.
Hajimemashite. Ini adalah kalimat pertama yang harus diungkapkan pada saat jikosokai. Hajimemashite, lantas sebutkan nama kalian. Watashi no namae wa, nggak usah nama lengkap kalian ya, karena kan kalian nanti pasti sudah mengirimkan ririkiso atau CV, di situ nanti sudah ada nama panjang kalian. Kalau bisa cari nama yang singkat, nama depan kalian atau nama panggilan kalian, dan ucapkan dengan jelas supaya orang Jepangnya itu, oh dia namanya ini gitu. Misalnya nama kalian panjang nih, Hajimemashite, watashi no namae wa Iriani Dian Saputri desu. Ya mungkin kalian tahu namaku Iriani Dian Saputri gitu. Orang Jepang kan itu nama asing gitu loh, yang mungkin bagi orang Jepang siapa gitu. Jadi lebih baik cari nama panggilan kalian dan ucapkan hakkiri dengan jelas ya. Contohnya gini, Hajimemashite, watashi no namae wa Iriani desu. Boleh pakai des, boleh pakai tomoshimasu. Des itu juga sopan, tomoshimasu juga sopan. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Shiwa 29 sai desu. Untuk umur juga dijelaskan. Jadi nggak usah cepet-cepet ya, intonasinya pelan-pelan saja. Yang penting jikosokai kalian tersampaikan. Watashi no shushin wa Higashi Jawa desu. Sekalian menyebutkan, ya tahu kalian dari Indonesia, cuman Indonesia ini kan luas, dari mana asal kalian gitu. Lantas, selanjutnya, watashi no shumi wa apa? Hobi kalian apa? Sebisa mungkin sih kalau menurut saya hobi yang beraktivitas ya, seperti olahraga. Misalnya, oyogu koto desu, berenang, atau misalnya bermain badminton, bola voli, atau ya nggak apa-apa sih juga kalau kalian suka membaca atau suka belajar. Cuman, menurut saya lebih baik yang ada aktivitasnya itu jauh lebih baik sih, jauh lebih mendukung gitu. Sampai di situ itu kan perkenalan singkat banget ya. Sebenarnya oke-oke aja kalian cuma di situ, cuman nanti nggak ada nilai plusnya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau jikosokai itu kayak menceritakan tentang baik buruknya pada diri kalian. Misalnya, watashi no chosho, ya chosho itu kebaikan diri kalian, sifat baik dari diri kalian itu apa? Contohnya, watashi no chosho wa ruru mamoru hito desu. Orang yang taat akan aturan. Atau misalnya, seikinin kangga arimasu, orang yang bertanggung jawab. Atau watashi wa akarukute gambaru hito desu. Saya orangnya yang ceria dan bersemangat gitu. Jadi ketika menyebutkan chosho, karena itu kelebihan dari diri kalian ya, dengan ekspresi dan dengan intonasi yang bersemangat. Jadi biar orang Jepang itu, oh iya emang dia orangnya semangat gitu. Atau misalnya watashi no chosho wa shakoteki na hito desu, yang mudah bergaul ya, ibaratnya kalian humble gitu kan sama orang, itu juga bagus gitu. Ya apapun yang sesuai dengan karakter diri kalian. Kalian itu memiliki sifat yang seperti apa, itu nggak apa-apa disampaikan pada saat jikosokai. Nah, selain sisi baik, ya pasti kalian punya sisi buruk kan. Nah, kalau untuk sisi buruk ini ya jangan maksudnya usumu hobeng. Ya sedikit berbohong nggak apa-apa lah ya. Berbohong lebih baik gitu. Maksudnya jangan yang terlalu menjerumuskan diri kalian. Misalnya saya orangnya suka telat bangun siang. Itu sisi buruk yang ya buruk dong kalau dibawa ke kerjaan gitu. Misalnya sisi buruk kalian, bukan sisi buruk sih, maksudnya tansho itu kekurangan kalian. Jadi otonashi hito, misalnya saya orang yang pendiam, terus hitomisiri, kincho, orang yang grogi, amari jising ga mochimasen, orang yang kurang percaya diri. Nah itu mungkin bisa mendukung sih, atau kekurangan-kekurangan yang intinya tidak menjatuhkan diri kalian gitu, yang tidak fatal lah, tidak buruk. Kayak contohnya tadi ya, misalnya saya suka bangun kesiangan, ini ya janganlah. Atau misalnya yang saya orangnya egois gitu, itu jangan gitu. Walaupun kamu egois ya setidaknya carilah kekurangan di diri kalian yang tidak terlalu menjerumuskan gitu. Dan kalian juga bisa pada saat jikosokai itu tokui na koto wa, kalau kalian punya kelebihan, misalnya tokui na koto wa itu eigo ga dekimasu, saya bisa bahasa Inggris. Tapi ya benar-benar kalian harus bisa berbahasa Inggris dengan baik ya. Misalnya contohnya, kamu kelebihannya apa? Ya saya bisa berbahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Gak bisa. Ya jangan gitu. Siapa tahu nanti pas di interview kalian disuruh gitu loh. Atau misalnya tokui na koto wa
Bari no dan juga dekimasu, kamu bisa menari Bali ya, bisa yang kayak gimana ya. Terus disuruh, dan kalian bisa, itu kan nilai plus gitu. Misalnya saya bisa memasak masakan Italia, ya masakan Italia yang benar-benar masakan Italia, itu kan menurut saya kelebihan, karena tidak semua orang bisa memasak masakan Italia. Jadi kalau kalian punya skill tokui koto, tokui nakoto, atau tokugi, itu bisa juga disampaikan pada saat jikosokai. Lantas yang terakhir, tujuan Nihon ni ikumoku teki wa. Jadi boleh kalian sharing gitu. Boleh kalian sampaikan pada saat jikosokai. Jadi tujuan kalian ke Jepang itu untuk apa? Bekerja sudah pasti ya. Jadi jangan lagi disebutkan tujuan saya ke Jepang adalah bekerja. Sudah tahu, ya sudah pasti kalian di sana bekerja. Maksudnya tujuan yang lain gitu loh. Mungkin setelah pulang dari Jepang, dengan adanya saya kerja di Jepang, saya bisa membangun rumah, ieo tatetai, toka bijines suyaritai, membuka usaha. Usaha ya usaha apa, kan usaha kan banyak ya, usaha melihara tuyul ya, jadi banyak usaha apa, misalnya usaha peternakan ayam, atau bangun toko roti di Indonesia, atau apa, bangun restoran masakan Jepang di Indonesia, atau buat kos-kosan, atau banyak kan gitu. Jadi kalian nanti bisa cari bahasa Jepangnya itu apa. Dan untuk pemula yang mungkin belum pernah punya pengalaman di Jepang, tapi kalian di Indonesianya pernah bertani misalnya, itu juga diungkapin pada saat jikosoi, nggak masalah sih. Atau misalnya saya pernah bekerja di Indonesia di pabrik roti gitu. Jadi setidaknya kan hampir mirip ya, maksudnya pabrik roti di Jepang dan di Indonesia saya yakin hanya memiliki perbedaan yang ya mungkin perbedaannya nggak jauh beda. Jadi kalian keluarkan kemampuan bahasa kalian dengan baik, dan juga kalau misalnya kalian punya pengalaman di Indonesianya kerja yang mendukung skill yang nanti kalian ambil, misalnya kalian kerja di pabrik roti, nanti kalian mengambil pengolahan makanan dan interview di pabrik roti, saya yakin itu juga mendukung ya, atau menambah nilai plus buat kalian sendiri gitu. Jadi pas jikosokai, ya udah nggak apa-apa kalian sharing, saya pernah kerja di pabrik roti di Indonesia selama berapa tahun, terus di pabrik roti itu saya sebagai ini, pembuat itu, ya kalian cari tahu bahasa Jepangnya apa, kalian belajar. Jadi ketika kalian jikosokai itu nggak cuman singkat gitu loh, nama, umur, hobi, udah selesai gitu. Jadi nanti kalau kalian sebutkan kelebihan diri kalian, pengalaman kalian, dan tujuan kalian ke Jepang, saya yakin itu menjadikan kalian lebih unggul sih harusnya pas di interview. Nah, untuk contoh jikosokainya seperti apa? Oke, aku akan beritahu contoh jikosokainya seperti apa. Tapi ini aku sambil duduk ya, bayangin aja kalau sambil berdiri gitu ya. Soalnya susah kalau sambil berdiri. Sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Iriani desu. Watashi no toshi wa 29 歳です。東ジャワのTulungagung desu. Watashi no shumi wa ギターを弾くこととスノークリングです。私の長所は責任感があります。短所は少しおとなしい人です。私の得意なことは日本語が話せます。私は日本へ行く目的はたくさん貯金したお金は家を建てたいです。インドネシアで食品工場で働いたことがあります。私は日本で働いたことがありませんので、技能実習生ではありませんが、もしチャンスをいただけるのであれば、もともと日本語を勉強して仕事も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。Nah, jadi seperti itu jikosokainya. Kalian menggunakan bahasa Jepang pelan saja, yang penting tersampaikan, karena apalagi kalau untuk sekarang ini karena corona kan kalian pasti Zoom atau enggak Skype gitu ya, koneksinya kurang stabil atau ada kendala mengenai sinyal. Jadinya kalau kalian terlalu cepat nanti takutnya orang Jepang kayak ya udahlah lewat aja lah gitu. Tapi kalau kalian pelan kayak tadi, intonasinya kan enak ya didengar, jadi penyampaian jikosokai kalian itu nggak sia-sia gitu, jadi orang Jepang bisa menangkap dengan baik. Itu sih saran aku. So guys, itu tadi video yang bisa saya sharing ya, semoga buat pemula yang ingin mengejar visa Tokuti Gino, saya tahu itu sulit buat kalian, tapi jangan menyerah, tetap semangat dan berusaha, berdoa juga jangan lupa, dan semoga videonya ini bermanfaat buat kalian semua. Kabar Masyo.